Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat kepada kita. Di antaranya yakni yang pertama, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Latifatun Nisa, yang akan menyampaikan ceramah yang berjudul Menjadi ASN yang Berakhlak dan Profesional. Tema ini sangat penting untuk kita renungkan bersama, sebab ketika berbicara tentang ASN, yang terlintas di dalam pikiran kita seringkali adalah pekerjaan, jabatan, dan tanggung jawab kedinasan. Padahal lebih dari itu, ASN merupakan wajah pelayanan negara yang setiap hari berhadapan langsung dengan kebutuhan, harapan, dan kepercayaan masyarakat. Di era digital seperti sekarang ini, masyarakat menginginkan pelayanan yang semakin cepat, yang semakin mudah dan transparan. Berbagai kemajuan teknologi mengubah cara hidup manusia, termasuk cara masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Namun di tengah perubahan yang begitu cepat, ada dua hal yang tidak boleh tertinggal, yaitu akhlak dan juga integritas. Teknologi dapat mempercepat pekerjaan, akan tetapi tidak menggantikan kejujuran. Sistem dapat mempermudah pelayanan, akan tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab. Kecerdasan dapat membawa seseorang meraih jabatan, akan tetapi hanya integritaslah yang mampu membuatnya tetap dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, menjadi ASN yang berakhlak dan profesional bukan hanya tuntutan peraturan, tetapi juga kebutuhan zaman. Sebab masyarakat hari ini tidak hanya menilai dari hasil kerja, akan tetapi juga menilai bagaimana cara bekerja. Tidak hanya melihat kemampuan, tetapi juga keteladanan. Tidak hanya memperhatikan jabatan, tetapi juga perilaku yang ditunjukkan. Hadirin yang berbahagia, di dalam Islam, setiap amanah akan dimintakan pertanggungjawaban. Jabatan bukanlah simbol kemuliaan, melainkan ujian kepercayaan. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipenuhi. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ayat tersebut mengingatkan bahwa setiap amanah harus dijaga dengan kejujuran, dilaksanakan dengan kesungguhan, dan dipertanggungjawabkan dengan penuh kesadaran. Seorang ASN tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan atau instansi tempatnya bekerja, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat, bahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itulah seorang ASN harus menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk pengabdian, bukan sekedar rutinitas pekerjaan. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak merupakan pondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN, sebab kemampuan dapat membawa seseorang menduduki jabatan, akan tetapi akhlaklah yang membuatnya dihormati. Kecerdasan dapat menghasilkan prestasi, tetapi kejujuranlah yang melahirkan kepercayaan. ASN yang berakhlak adalah ASN yang jujur ketika bekerja, disiplin ketika bertugas, dan adil ketika mengambil keputusan. Ia melayani masyarakat dengan ramah, menjalankan tugas dengan ikhlas, serta menggunakan kewenangan dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum binnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan seseorang bukan hanya dilihat dari kedudukannya, akan tetapi dari manfaat yang diberikannya. Karena itu, ASN yang baik bukanlah ASN yang ingin dilayani, akan tetapi ASN yang siap melayani. Bukan ASN yang mencari penghormatan, melainkan ASN yang memberikan keteladanan. Hadirin yang berbahagia, selain memiliki akhlak yang baik, ASN harus juga memiliki profesionalitas yang tinggi. Profesional berarti bekerja sesuai kompetensi, menjalankan tugasnya sesuai aturan, dan memberikan hasil yang berkualitas. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri. ASN tidak boleh merasa puas dengan kemampuan yang dimiliki hari ini. Ia terus meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasannya, serta menguasai teknologi yang mendukung pelayanan publik. ASN yang profesional tidak takut menghadapi perubahan, karena perubahan adalah bagian dari kemajuan. ASN yang profesional tidak berhenti belajar, karena belajar adalah jalan menuju kualitas. ASN yang profesional tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas, akan tetapi juga berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerintah telah menetapkan nilai dasar ASN yang dikenal dengan berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut bukan sekedar slogan yang dihafal, melainkan prinsip yang harus diwujudkan dalam tindakan. Sebab pelayanan yang baik lahir dari kepedulian, kepercayaan lahir dari kejujuran, dan kemajuan lahir dari kerjasama. Jika nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan, maka akan lahirlah ASN yang dipercaya masyarakat, dihormati lingkungan, dan dibanggakan oleh negara. Hadirin, bangsa ini membutuhkan ASN yang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai moral. ASN yang menguasai teknologi tanpa kehilangan empati. ASN yang memiliki kewenangan tanpa kehilangan rendah hati. ASN yang bekerja dengan kecerdasan sekaligus mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab. Sebab pada akhirnya masyarakat tidak hanya mengingat apa yang kita kerjakan, tetapi juga bagaimana cara kita dalam melayani. Masyarakat tidak melihat hasil pekerjaan, tetapi masyarakat melihat bagaimana sikap kita dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakhiri ceramah ini, marilah kita menjadikan setiap pekerjaan sebagai ibadah, setiap pelayanan sebagai pengabdian, dan setiap amanah sebagai tanggung jawab. Jadilah ASN yang cerdas dalam berpikir, bijaksana dalam bertindak, dan santun dalam berinteraksi. Jadilah ASN yang jujur dalam perkataan, amanah dalam pekerjaan, dan adil dalam setiap mengambil keputusan. Menjadilah ASN yang profesional dalam menjalankan tugas, berakhlak dalam menjalankan kehidupannya, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, serta negaranya. Karena jabatan hanyalah titipan, tetapi pengabdian akan menjadi sebuah kenangan. Karena pangkat hanyalah sementara, akan tetapi integritas akan tetap bernilai sepanjang masa. Karena pekerjaan akan berakhir pada waktunya, akan tetapi amal kebaikan akan terus mengalir pahalanya.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita untuk menjadi ASN yang berakhlak mulia, profesional dalam berkarya, dan istiqomah dalam mengabdi demi kemajuan bangsa dan negara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.